Entah apa yang ada di pikiran 6 warga yang mengatasnamakan diri sebagai kelompok UMKM atau pedagang eceran ketika mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus kepada Presiden Joko Widodo. Iya, mereka menggugat Presiden Joko Widodo karena dianggap lalai dalam menangani virus corona dan meminta ganti rugi yang tak tanggung-tanggung, yakni sebesar 10 miliar rupiah, dilansir dari laman Detik. Salah satu penggugat bernama Enggal Pamukti kepada wartawan berkata, "Betul bahwa saya menggugat Presiden Jokowi karena kelalaian fatal dalam penanganan teror virus COVID-19. Kami menganggap orang nomor 1 di Indonesia tersebut telah melakukan kelalaian fatal yang mengancam 260 juta nyawa rakyat Indonesia. Kerugian dalam gugatan 10 miliar 12 juta rupiah." Enggal mengatakan adanya virus corona ini membuat pedagang eceran merugi karena pendapatan sehari-hari mereka berkurang. Enggal menyebut hingga kini belum ada solusi pemerintah untuk pedagang eceran itu. Orang ini juga mengaku tidak akan pernah mundur karena merasa mendapat dukungan mulai dari para dokter, perawat, ojol, taksi online, pedagang-pedagang kaki lima, dan lain-lain yang disebut sama-sama terancam periuk nasinya. Sayangnya, berita tersebut hanya menyebutkan satu nama. Padahal di berita tadi disebutkan ada 6 nama yang disebut mewakili UMKM atau pedagang eceran yang menggugat Presiden Jokowi. Seharusnya sebut saja ke-6 namanya. Kalau perlu, sekalian informasi mereka berdagang di mana, jualan apa, jam berapa dagangnya, lalu catat berapa kerugiannya. Oh ya, tempat tinggalnya juga. Alasan mereka menggugat Presiden Jokowi selain tidak masuk akal juga kebangetan. Kalau dibilang terganggu periuk nasinya, pendapatannya berkurang dan tidak bisa berjualan, hampir semua pekerja di sektor informal, termasuk para pekerja formal, juga para pengusaha juga terkena imbasnya, Bung. Apa sampean tidak baca berita? Kalau tak hanya pedagang eceran yang merasa dirugikan, kalau hitungannya hanya masalah nggak bisa jualan, nggak bisa kerja normal, kudu dipotong gajinya sebagian, hingga terancam tidak mendapatkan THR penuh karena perusahaan mengalami oleng secara ekonomi. Apa sampean tidak punya TV dan tidak baca berita juga, sehingga menganggap pemerintah tidak melakukan apa-apa terkait dampak ekonomi yang mengancam puluhan juta warga negara Indonesia? Tak cuma periuk nasi keluargamu. Bagaimana dengan kebijakan menggratiskan listrik selama 3 bulan untuk rumah dengan daya listrik 450 watt? Lalu diskon 50% buat yang rumah menggunakan meteran listrik berdaya 900 watt. Bagaimana dengan pemberian bantuan uang tunai buat pekerja informal yang telah diumumkan langsung oleh RI 1 dengan total dana hingga 400-an triliun yang semuanya ditunjukkan untuk membantu masyarakat agar tetap bisa bertahan selama 9 bulan ke depan? Jadi orang kok ngelunjak banget sih? Maunya nuntut saja, tanpa mau berpikir bagaimana pusingnya menjadi presiden saat menghadapi serbuan COVID-19 yang tak diduga dan datang tanpa permisi, dengan dampak yang begitu mengerikan memukul berbagai sendi kehidupan bangsa kita. Kecewa sih boleh saja, merasa kesulitan mencari uang, ya silahkan saja nekat jualan kalau mau digaruk petugas atau tertular COVID-19. Namun, Mbok ya nggak usah pakai nuntut segala sih, kayak presidenmu nggak ada kerjaan. Kenapa kau nggak menuntut orang yang telah melakukan 3 kali kebijakan blunder sampai akhir kini DKI Jakarta tercatat sebagai jawara dalam jumlah kasus positif COVID-19? Buat Enggal Pamukti dan kawan-kawan, semoga saja masih ada kebaikan yang tersisa dari Presiden Jokowi untuk orang-orang yang tak tahu diri seperti kalian ya. Berdoalah supaya paket bantuan ekonomi dan berbagai bentuk juga tetap bisa diberikan kepada kalian. Itu pun kalau kalian tahu malu. Masa setelah mau menggugat presiden, bantuannya diterima juga? Kalau mau gentle, tolak saja semua bantuannya sampai gugatanmu ada hasilnya. Dan ternyata ada kabar mengejutkan dari pelaku UMKM lainnya dari daerah Banjarmasin, bahwasanya Dinas Ketenagakerjaan terkait akan membuat bantuan kartu prakerja
kartu sembako, dan Bung Enggal sendiri terbukti tidak update karena ketinggalan informasi untuk mengumpulkan data. Cemeng Party Boy menuliskan, sekilas info, saya pelaku UMKM daerah Banjarmasin, bahwa Dinas Ketenagakerjaan, Kementerian Industri, dan Dinas Koperasi dan UMKM meminta data UMKM terdampak COVID-19 dan karyawan yang terpaksa dirumahkan, karena semua dinas terkait akan membuat bantuan kartu prakerja dan kartu sembako untuk membantu pelaku usaha dan karyawan yang terdampak kerugian. Alhamdulillah, ini sangat amat membantu kami dan karyawan selama menghadapi wabah COVID-19 ini. Semoga saja program darurat ini bisa direalisasikan dengan baik dan benar. Kembali menanggapi tulisan tersebut, mungkin beliau-beliau dan kawan-kawan UMKM yang menggugat ini kurang update informasi atau memang malas mencari informasi. Dan sialnya, saking sibuknya menggugat, mereka jadi ketinggalan kereta. Karena pengumpulan data selesai tertanggal 2 April waktu 18 waktu Indonesia Tengah. Semoga saja di Jakarta masih ada waktu untuk ikut program darurat kartu prakerja dan sembako ini, biar mereka minimal bisa survive selama wabah berlangsung. Amin. Positif sekali ya. Lebih mengejutkannya lagi, Enggal Pamukti, penggugat Presiden Joko Widodo, ternyata adalah seorang buzzer Partai Demokrat. Enggal memiliki dua akun Twitter @enggalpm dan @enggalpmt yang berisi cuitan kebencian dan kasar kepada Presiden Jokowi. Diketahui, Enggal Pamukti adalah buzzer Partai Demokrat dan redaksi di website Partai Demokrat, demokrat.or.id. Enggal juga terlibat dalam tim Agus Silvi waktu pilkada di DKI 2017 lalu. Akan menjadi bahan tertawaan kalau Enggal ini yang dari tweet dan tingkah lakunya menunjukkan labil dan gangguan kejiwaan, mengaku sebagai pedagang. Berkali-kali Enggal menantang lawan debatnya di Twitter agar terlibat perkelahian fisik. Adakah langkah Enggal Pamukti ini terkait dengan elit tokoh dan Partai Demokrat? Saat menggugat Presiden Jokowi, Enggal yang dikenal sebagai buzzer Partai Demokrat mengaku sebagai pengusaha. Apakah usahanya itu bisnis prostitusi atau bisnis buzzer politik? Enggal, buzzer Partai Demokrat yang mengaku-ngaku mewakili pengusaha dan pedagang, tapi saat datang ke pengadilan, dia hanya sendiri sebagai penggugat yang ditemani gerombolan buzzer-buzzer Demokrat. Adakah pesanan dan perintah langsung dari elit dan tokoh Demokrat pada Enggal? Sedangkan dari pihak istana sendiri tak mempermasalahkan gugatan yang diajukan 6 orang warga terhadap Presiden Jokowi dan meminta ganti rugi 10 miliar rupiah. Gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Presiden Jokowi dianggap lalai menangani penyebaran virus corona atau COVID-19. Akibat wabah virus itu, 6 orang yang mengatasnamakan pedagang itu mengalami kerugian. Staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Santi Purwono, menyatakan gugatan itu merupakan hak setiap warga negara. Sah-sah saja kalau ada yang merasa dirugikan dan mengajukan gugatan. Itu hak konstitusional setiap warga negara, ujarnya dikutip dari CNN Indonesia. Dini mengatakan pihak istana akan mengikuti proses pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan terhadap gugatan tersebut. Nanti juga akan ada proses pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan. Silahkan disampaikan argumen dan pembuktian terkait, biar nanti diputuskan oleh pengadilan, sambungnya. Akan tetapi, Dini menekankan bahwa tidak ada yang tahu kapan dan di mana wabah virus itu terjadi. Soal kerugian, sambungnya, masih banyak negara lain yang kondisinya jauh lebih buruk dibandingkan Indonesia. Jadi harus melihat situasi ini secara objektif. Jangan hanya fokus kepada kepentingan diri sendiri, tutupnya.